Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Alifianti dengan nomor NIM 212151082 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu teori bilangan, dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Nah, di sini saya akan membawakan tentang pembahasan dan contoh soal operasi bilangan. Yang pertama itu operasi bilangan bulat. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada yang terdapat rumus, yaitu A ditambah min B sama dengan A dikurangi B sama A dikurangi min B sama dengan A plus tambah B. Nah, ini kenapa bisa berubah? Karena positif dan negatif jika bertemu maka akan menghasilkan negatif, dan negatif jika bertemu negatif maka akan menghasilkan positif. Nah, selanjutnya itu kita memasuki dengan contoh soal. Nah, di sini ada soal 8 ditambah min 2 sama dengan 8 dikurangi 2, maka hasilnya 6. Nah, selanjutnya min 8 tambah min 2 sama dengan min 8 dikurangi 2 sama dengan min 10. Nah, ini kenapa berubah? Karena di situ terdapat positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya itu negatif. Nah, maka ini akan menghasilkan min 10. Ibaratnya itu kita punya utang 8 ditambah lagi utang 2. Nah, maka akan menghasilkan utang 10 atau min 10. Nah, selanjutnya itu min 8 ditambah 2 sama dengan min 6. Nah, selanjutnya 8 dikurangi min 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, contoh selanjutnya itu min 8 dikurangi min 2 sama dengan min 8 ditambah 2 sama dengan min 6. Selanjutnya itu tentang perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada rumus 1 dikali plus sama dengan plus dikali min sama dengan min dikali plus sama dengan min dikali min sama dengan plus. Atau kata lain, positif dikali positif sama dengan positif dikali negatif sama dengan negatif dikali positif sama dengan negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, contoh soal 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali min 2 sama dengan min 8, min 4 dikali 2 sama dengan min 8, min 4 dikali min 2 sama dengan 8. Nah, karena di sini kita harus mengingat jika negatif ketemu negatif maka itu akan menghasilkan positif, sedangkan positif ketemu negatif meskipun dibalik tetap akan menghasilkan hasil yang negatif. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada terdapat rumus, yaitu plus dibagi plus sama dengan plus dibagi min sama dengan min dibagi plus sama dengan min dibagi min sama dengan plus. Atau kata lain, positif dibagi positif sama dengan positif dibagi negatif sama dengan negatif dibagi negatif negatif dibagi positif sama dengan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, pembagian pun caranya sama seperti perkalian. Jika negatif ketemu negatif maka akan menghasilkan positif, dan negatif ketemu positif akan menghasilkan negatif. Nah, selanjutnya itu masuk ke contoh soal. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 6 dibagi min 3 sama dengan min 2, min 6 dibagi 3 sama dengan min 2, min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu perpangkatan bilangan bulat. Nah, di sini ada terdapat rumus, yaitu A kuadrat N. Maksudnya tuh
A-nya tuh dikalikan sesuai dengan jumlah N-nya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Min 4 pangkat 3. Nah, berarti kita tulis min 4-nya itu 3 kali dan nanti kita kalikan. Nah, maka akan menghasilkan min 64. Seperti terdapat pada gambar contoh di sini. Nah, selanjutnya itu tentang penarikan akar dari bilangan bulat. Nah, kita langsung contoh soal. Nah, akar 8 pangkat 3 sama dengan 2, karena 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Maksudnya tuh ini akar 8 itu kita akar 83 di sini tuh akar berapa yang 3 kali dan menghasilkan hasil 8. Nah, di sini maka hasil jawabannya itu 2, karena 2 jika dikalikan sebanyak 3 kali maka akan menghasilkan 8. Selanjutnya itu penjabaran bentuk akar. Nah, rumusnya itu akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Nah, contoh. Akar dari 18 sama dengan akar 9 dikali 2 sama dengan akar 9 dikali akar 2. Nah, akan menghasilkan 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 ini dapat dari mana? Nah, kan ini akar 9 itu bisa dipangkatin. Nah, akar 9 kan hasil dari 3. Nah, maka kita bisa dikeluarin menjadi satuan, jadi 3. Sedangkan angka 2 tidak ada satuannya dan ini masih tetap menjadi akar 2. Nah, maka hasilnya menjadi 3 akar 2. Nah, selanjutnya itu operasi bilangan pecahan. Nah, pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini yaitu syaratnya penyebut harus sama. Nah, di sini rumusnya itu A per B tambah atau dikurangi C per D sama dengan AD tambah atau dikurangi BC sama dengan B per D. Nah, langsung aja mesti contoh soal. Yang pertama itu 1 per 4 ditambah 2 per 3 sama dengan 3 ditambah 8 per 12. Nah, 12 ini kita dapat dari KPK 4 sama 3. Nah, KPK dari 4 sama 3 itu 12. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara atau bagaimana perkalian 4 yang menghasilkan 12. Nah, karena biar 4 dikali berapa biar hasilnya 12, maka dikalikan 3. Nah, berarti yang atas pun sama dikalikan 3. Maka 1 kali 3 menghasilkan 3. Dan yang 2 per 3 pun sama. 3 kali berapa yang menghasilkan 12. Nah, yang menghasilkan 12 kan itu 4. Nah, maka 2 sama 3 pun sama-sama dikali 4. Nah, maka hasilnya akan 8. Nah, maka ini akan menghasilkan 11 per 12. Dan yang contoh kedua, 2 per 3 dikurangi 1 per 4 sama dengan 8 dikurangi 3 per 12 sama dengan 5 per 12. Nah, yang bawah pun sama seperti yang penjumlahan. Disamakan dulu penyebutnya dengan cara mengKPK-kan 3 sama 4-nya. Setelah itu 2 sama 1-nya tuh dikalikan sesuai dengan penyebut sebelumnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, perkalian bilangan pecahan. Nah, rumusnya itu A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, selanjutnya kita masuki contoh soal. Itu 3 per 4 dikali 5 per 6 sama dengan 3 dikali 5 per 4 kali 6 sama dengan 15 per 24 sama dengan 5 per 8. Nah, yang ketiga itu pembagian bilangan pecahan.
Nah, di sini ada pengertian pembagian bilangan dengan pecahan sama dengan perkalian bilangan tersebut dengan pecahan kebalikannya. Nah, di sini ada rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C sama dengan AD per BC. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, 3 per 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 3 per 4 dikali 6 per 5. Nah, pembagian itu, jika pembagiannya belum untuk dalam pecahan, maka nanti selanjutnya itu dirubah menjadi perkalian dan bilangan kedua itu harus dibalik yang tadinya. Contoh di sini ada 5 per 6, maka dirubah menjadi 6 per 5 dan simbolnya juga yang tadinya pembagian dirubah menjadi perkalian. Jadi 3 per 4 dikali 6 per 5. Nah, sama dengan 3 kali 6 per 4 kali 5 sama dengan 18 per 20 sama dengan 9 per 10. Nah, selanjutnya yang keempat itu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, rumusnya itu A per B akar 2 sama dengan A ralat A per B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Nah, contoh soal 3Y per A pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 3Y pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, yang kelima itu akar bilangan pecahan. Nah, di sini ada rumus akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal. Akar dari 0,09 sama dengan akar 9 per 100 sama dengan akar 9 per akar 100. Nah, karena akar 9 sama akar 100 itu 3 sama 10, maka kita bisa akarnya dihilangkan. Nah, maka hasilnya 3 per 10 sama dengan 0,3. Nah, maka hasil dari akar 0,09 itu 0,3. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.